Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dari sudut pandang geografis, meskipun lautan bintang bergejolak tidak dapat diatasi seperti jurang alami, tapi sejarah kerajaan dewa jauh lebih panjang dibandingkan dengan wilayah tengah, dan terdapat banyak orang kuat di dalamnya. Dari makam abadi Tianmo dan rombongannya, terlihat orang-orang berkuasa di alam hidup dan mati adalah makhluk tertinggi di alam tengah. Namun di kerajaan dewa, mereka hanyalah pengikut di belakang gadis suci dan pangeran. Jika kerajaan dewa benar-benar turun tangan, siapa di wilayah tengah yang dapat melawan sekte dewa jahat? Memikirkan hal ini, wajah Losin tiba-tiba menunjukkan ekspresi hati-hati. Apakah Anda sendiri yang memiliki kesimpulan ini? Ausiang menggelengkan kepalanya. Semua orang di aliansi bisnis dunia pada dasarnya setuju dengan sudut pandang ini. Bahkan penguasa Yundian Anda pun setuju. Apakah penguasa istana awan saya tinggal di kota Tiangi sekarang? Losen tiba-tiba bertanya. Mendengar Losen tiba-tiba bertanya, telinga si Yokin tiba-tiba berdiri dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Karena saat Losen dan Ausiang sedang berbicara, tetapi mereka berdua tidak memperhatikan ekspresi masing-masing. Jadi Ausiang bertanya dengan curiga. Losen, mengapa Anda tidak tahu tentang pergerakan penguasa istana Anda sendiri? Dalam pandangan Ausiang, Losin jelas merupakan sosok inti dari Yundian. Sekarang Yundian bersatu dengan aliansi bisnis dunia untuk menaklukkan sekte dewa jahat. Tapi Losin sendiri tidak mengetahuinya. Jadi ini adalah hal yang sangat aneh. Losin tertawa 2 kali karena bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang luar apa yang terjadi antara dia dan Neng Yudi. Selain itu, apakah dia dan Neng Yudi benar-benar memiliki konflik? Jadi saya khawatir ini bukan kontradiksi. Hanya saja sikap Neng Yudi tiba-tiba menjadi dingin dan Losin sedikit tidak berdaya dalam hal ini. Kali ini semua elit di Yundian keluar, kecuali Loseng. Bagaimana mungkin dia tidak punya ide di benaknya? Tapi setelah mengalami Xiao Yokin, Loseng mungkin mengerti bahwa sangat tidak masuk akal bagi wanita menjadi gila. Meskipun dia kesal dengan tindakan Neng Yudi, dia tidak akan peduli padanya. Karena ada pepatah yang tidak terlalu bagus, bahwa wanita dan penjahat sulit untuk dibesarkan, dan Neng Yudi tidak sulit untuk dibesarkan. Hanya sulit untuk dipelihara. Saya sedang berlatih pengasingan pada waktu itu, dan saya benar-benar tidak mengetahui masalah ini. Saya harap saudara Ausiang akan memberitahu saya, kata Loseng sambil tersenyum. Ausiang juga tersenyum, kemudian berkata, penguasa istana awan tidak ada di kota Tiangi. Selama periode ini, dia tampak gila, dan dia berkeliling sendirian untuk membunuh para prajurit dari sekte dewa jahat, dan jarang kembali ke kota Tiangi. Menurut rencana awal, Yundian dan aliansi bisnis Tianxia bersama-sama menyatakan perang terhadap sekte dewa jahat. Neng Yudi sebagai satu-satunya orang kuat yang tersisa di alam hidup dan mati di Yundian, seharusnya tinggal di kota Tiangi. Jadi tepat atau lambat, kota Tiangi dan sekte dewa jahat akan melakukan pertempuran yang menentukan. Sebelumnya, orang-orang kuat di alam hidup dan mati di kedua sisi umumnya tidak akan mengambil tindakan. Tapi begitu orang-orang kuat di alam hidup dan mati mengambil tindakan, itu berarti pertempuran menentukan yang sebenarnya akan dimulai. Namun Neng Yudi melanggar aturan ini dan mulai bertarung sendirian dari awal, memburu para prajurit di kota besar yang ditempati oleh sekte dewa jahat, yang membuat sekte dewa jahat dan aliansi bisnis dunia terkejut dengan tindakan solo Neng Yudi. Oleh karena itu, aliansi bisnis dunia mengkhawatirkan keselamatan Neng Yudi. Karena meskipun tidak ada keraguan tentang kekuatan Neng Yudi sendiri, tapi itu masih sulit baginya untuk melawan Cuisi dan Busan secara bersamaan. Jika sekte dewa jahat memasang jebakan untuk membunuh Neng Yudi,
itu juga merupakan pukulan telak bagi aliansi bisnis dan undian. Karena jika raksasa abadi dalam aliansi bisnis dunia hanya berdiri sendirian, maka harapan untuk melawan sekte dewa jahat akan semakin tipis. Tapi meski demikian, karena Neng Yudi menyerang di mana-mana, itu juga membuat sekte dewa jahat pusing. Bagaimanapun jenis taktik yang digunakan oleh sekte dewa jahat dapat menyatukan ratusan prajurit alam dewa penerangan. Hanya saja taktik semacam ini bukannya tanpa kekurangan. Selama mereka cukup kuat, mereka mungkin tidak diberi kesempatan untuk bergabung. Meskipun kumpulan taktik metode ini efektif melawan para pejuang di alam kesengsaraan kekosongan, tetapi itu tidak cukup untuk menghadapi orang kuat di alam hidup dan mati, seperti Neng Yudi. Jadi dengan Neng Yudi tidak mengikuti aturan dan bergegas maju, seringkali memakan korban jiwa ratusan prajurit yang memang sangat memperlambat perluasan sekte dewa jahat. Namun, sekte dewa jahat tampaknya belum siap untuk pertempuran yang menentukan, karena dua orang kuat di alam hidup dan mati di sekte tersebut masih berdiri diam, seolah-olah mereka tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan untuk melawan Neng Yudi saat ini. Jadi situasi antara kedua belah pihak terus berlanjut seperti ini. Jadi secara alami, kekhawatiran aliansi bisnis dunia dan undian jauh lebih besar daripada kekhawatiran sekte dewa jahat. Meskipun Neng Yudi tampaknya telah mengambil banyak keuntungan dengan mengambil tindakan seperti itu dan mengalahkan banyak kekuatan dari sekte dewa jahat, tetapi para pejuang di aliansi ini akan mempengaruhi hasil perang. Karena seharusnya orang-orang yang berada di puncaklah yang benar-benar menentukan hasil perang ini. Begitu sekte dewa jahat mulai melawan, Neng Yudi mungkin akan dalam bahaya, dan semua yang dia lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Sebelumnya, banyak orang datang untuk membujuk Neng Yudi karena alasan ini, tapi dia tidak bisa mendengarkan. Lagi pula, para tetua istana undian semuanya adalah bawahannya dan tentu saja tidak dapat dibujuknya. Adapun orang-orang dari aliansi bisnis dunia yang sekutu dengannya tidak dapat memerintahkan Neng Yudi, tapi dia masih menempuh jalannya sendiri dan diam-diam meninggalkan kota Tiangi sendirian dan tinggal di luar selama 5 atau 6 hari. Setelah membunuh beberapa prajurit sekte dewa jahat, dia kembali ke kota Tiangi untuk memasok perbekalan sebentar. Sebelum dia meninggalkan aliansi lagi, dalam sebulan terakhir ini, Neng Yudi tidak tinggal di kota Tiangi selama lebih dari 4 hari. Setelah mendengarkan kata-kata Ouyang, Lo Sheng bertanya, dengan kata lain, penguasa istana tidak ada di kota Tiangi. Ouyang tersenyum tipis dan berkata, sulit untuk mengatakannya, tapi dia mungkin tidak berada di kota Tiangi. Jelas jika orang kuat di alam hidup dan mati tidak dengan sengaja memberitahu orang lain tentang pergerakannya, maka siapa yang bisa melacaknya? Terlalu disengaja. Lo Sheng menggelengkan kepalanya mendengar komentar Lo Sheng. Xiao Yuqin di sampingnya tiba-tiba berkata, iya, benar. Apa? Lo Sheng kembali menatap Xiao Yuqin dan bertanya. Xiao Yuqin mengedipkan matanya, dan wajahnya yang polos dan anggun seperti bunga teratai tiba-tiba berkata sambil tersenyum, ini memang terlalu disengaja. Lo Sheng tidak tahu bahwa kata-kata Xiao Yuqin sebenarnya menunjuk pada sesuatu. Dia hanya bisa menghela nafas dan mengikuti Ouyang langsung ke markas kota Tiangi. Setelah memasuki markas aliansi bisnis dunia, setelah Ouyang melaporkan berita kedatangan Lo Sheng di kota Tiangi, seseorang segera datang untuk mengundang Lo Sheng dan memintanya untuk pergi ke markas bisnis dunia. Di masa lalu, suasana komersial yang kuat dalam aliansi bisnis membuat sulit bagi para pejuang untuk berpikir bahwa itu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia. Oleh karena itu, aliansi pedagang dunia selalu memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka besar tetapi tidak kuat. Dan beberapa para pejuang menyebutkan aliansi bisnis dunia sekelompok pengusaha yang mencari keuntungan. Namun kali ini,
Setelah aliansi bisnis dan sekte Dewa Jahat menyatakan perang, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi di seluruh kota Tiangi. Markas besar aliansi bisnis dunia dipenuhi dengan aura pembunuhan, dan sebenarnya ada ratusan ribu rune yang tersusun di seluruh kota Tiangi. Hanya saja formasi super besar, formasi ini jauh lebih rendah daripada formasi milik Yundian, dan bahkan lebih rendah daripada formasi pelindung sekte Suling. Tetapi lebih baik karena jumlahnya yang banyak. Bagaimanapun, Menara Rune di kota Tiangi adalah tempat berkumpulnya semua master rune dari seluruh dunia. Dan dengan kekayaan aliansi bisnis dunia, sekte lain tidak dapat menandinginya. Namun rune ini tampaknya diatur secara gratis, tapi kekuatan mereka tidak terlalu kecil. Di bawah kepemimpinan Ao Xiang, Lo Sheng memasuki ruang pertemuan markas besar aliansi bisnis. Begitu Lo Sheng masukinya, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Selain para tetua seperti Damei Zeren dari Yundian, ada juga ketika pemimpin gemuk dari aliansi bisnis dunia. Tetapi raksasa abadi di kota Tiangi tidak termasuk di antara mereka. Lo Sheng, Anda akhirnya sampai di sini. Wajah bulat si Kevan memerah dan semua orang terkejut setelah melihat Lo Sheng. Saya telah bertemu 3 pemimpin aliansi. Lo Sheng memberi hormat pada si Kevan, Yan Zhusan, dan yang lainnya. Faktanya, setelah aliansi bisnis dunia mengetahui tentang kembalinya Lo Sheng ke Yundian, dan mereka mengingatkan Neng Yudi beberapa kali untuk meminta Lo Sheng datang ke kota Tiangi. Tetapi setiap kali mengatakannya, Neng Yudi selalu menolaknya dengan alasan Lo Sheng sedang berlatih dalam pengasingan. Bagaimanapun, Lo Sheng berasal dari Yundian. Meskipun kedua sekte telah bergabung saat ini, mereka tidak dapat secara langsung mencampuri urusan Yundian. Setelah bertukar salam singkat, si Kevan segera berkata, Lo Sheng, karena Anda bersedia datang ke kota Tiangi, Anda pasti akan melawan Cuisi dengan aliansi bisnis dunia kita, kan? Si Kevan berbicara dengan sangat cerdik. Dia tahu bahwa ada konflik yang tidak dapat diselesaikan antara Lo Sheng dan Cuisi. Jadi ketika dia berbicara, dia tidak berbicara tentang melawan sekte Tianxi, tetapi langsung mengatakan tentang melawan Cuisi. Lo Sheng sedikit mengangguk. Ini wajar. Kalau begitu, silakan pindah ke Menara Rune dengan bantuan rune Anda. Kepercayaan diri kami dalam melawan Cuisi mungkin akan meningkat sebesar 20%. Kata si Kevan cepat. Mendengar kata-kata si Kevan, semua orang terkejut. Tetapi kemudian mereka berpikir, jika Lo Sheng dapat mengatur formasi yang lebih kuat daripada formasi pelindung sekte Yundian, dan bekerja sama dengan kekuatan aliansi bisnis dunia, itu sangat mungkin. Tapi itu tergantung apakah Lo Sheng bersedia. Mata semua orang terfokus pada Lo Sheng, terutama 3 pemimpin aliansi si Kevan dan Yan Zhusan dan Mo Haishan. Meskipun setelah Lo Sheng alam kesengsaraan kekosongan juga telah sangat melengkapi kekuatan tempur Yundian. Hanya saja dibandingkan dengan kekuatan Lo Sheng yang terungkap, keterampilan runanya jauh lebih baik. Jadi saat ini semua orang berpikir bahwa Lo Sheng harus bergabung dengan rune menara. Dan Lo Sheng sendiri tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, semua orang sekarang berada di garis depan yang sama. Aliansi bisnis dunia mungkin harus mengandalkan tangan Lo Sheng untuk melawan sekte Dewa Jahat. Dan Lo Sheng juga perlu mengandalkan aliansi bisnis dunia untuk melawan Cuisi. Di tengah ekspektasi semua orang, Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin Shi, maaf, saya tidak bisa memasuki Menara Rune sekarang. Kenapa? Si Kevan juga sedikit terkejut dengan penolakan Lo Sheng. Dengan situasi saat ini, saya tidak punya banyak waktu untuk membentuk formasi besar. Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Jelas Lo Sheng menggambar pola dewa dan bukan rune, karena waktu serta pengalaman yang dihabiskan jauh melebihi rune biasa. Ketika Lo Sheng mengatur formasi pembunuhan Zhoutian untuk Yundian, Lo Sheng menghabiskan waktu hampir 2 bulan, dan luas wilayah Yundian hanya setara dengan 1/10 luas kota Yunhai. Sedangkan kota Tianyi
3 kali lebih besar dari kota Yunhai. Jadi bagaimana ada waktu mengatur formasi pertahanan untuk kota Tianli sebesar itu? Jadi Lo Sheng kemudian berkata, tapi jangan khawatir, pemimpin aliansi Xi, saya akan memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Karena sudah waktunya untuk memahami konflik antara dia dan Cui Xi. Sebelumnya, Lo Sheng masih memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari konferensi seni bela diri terakhir hingga sekarang. Ketika Lo Sheng kembali, dia belum menerima kabar apapun dari Lo Yan. Jika dari awal menilai bahwa Cui Xi ingin membawa pergi Xiao Yoqin, Lo Yan seharusnya baik-baik saja. Tapi di mana Lo Yan sekarang? Di mana Cui Xi bersembunyi? Lo Sheng tidak tahu apa-apa. Tapi si Kevin juga tahu bahwa dia tidak dapat mempengaruhi pendapat Lo Sheng. Tetapi ketika dia berada di alam Dewa Penerangan, dia mampu melawan prajurit di alam pil ilahi yang merupakan kekuatan tempur pelitasi alam yang sangat besar. Dan sekarang Lo Sheng sudah menjadi pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan. Tapi apakah Lo Sheng melintasi alam besar dan bertarung melawan yang kuat di alam hidup dan mati? Jika memungkinkan, maka kekuatan Lo Sheng kemungkinan besar akan lebih unggul dari si Kevin dan lainnya. Karena Lo Sheng punya pilihnya sendiri, saya tidak akan memaksa Anda, dan Anda bisa bergabung dengan orang lain untuk membentuk tim dan mematuhi instruksi pasukan aliansi. Kata si Kevin sambil tersenyum. Lo Sheng mengangguk dan segera bersiap untuk mendaftar. Tanpa diduga, ketika Lo Sheng meninggalkan ruang pertemuan, dia melihat sosok putih di luar ruang pertemuan seperti meteor, terbang ke bawah dan langsung menghancurkan kubah ruang pertemuan. Tuar! Segera sebuah ledakan bergema yang membuat pecahan batu berceceran di mana-mana. Tapi Xiao Yoqin yang diam-diam ikuti Lo Sheng sedikit menundukkan kepalanya dan bersembunyi di belakangnya seperti anak kucing. Faktanya, sebagai prajurit alam pil ilahi, seharusnya dia mampu memblokir dampak ledakan ini dengan esensi pelindung tubuhnya. Tapi dia tidak tahu sama sekali dan hanya bersembunyi di samping Lo Sheng. Setelah semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa sosok putih ini adalah Neng Yudi, saat ini Neng Yudi terlihat sangat malu. Rambut hitam panjang yang selama ini digantung di belakang punggungnya, kini diikat menjadi ekor kuda. Pakaian ini terlihat jauh lebih hidup. Namun saat ini kuncir kudanya setengah gosong tergeletak di bahunya. Sekarang Neng Yudi juga memiliki banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Pakaiannya terbakar di beberapa tempat. Bahkan wajahnya memiliki beberapa bintik hitam. Tuan Istana, apakah Anda baik-baik saja? Melihat kemunculan Neng Yudi, Damai Zeren dan beberapa tetua Yundian langsung mengelilinginya. Si Kevin bertanya dengan prihatin, Nona Ning, apakah Anda menghadapi serangan balik dari sekte dewa jahat? Neng Yudi berkata dengan wajah santai, tidak apa-apa, saya tidak sengaja masuk ke dalam jebakan yang mereka buat dan mengalami luka ringan. Ternyata Neng Yudi memilih untuk menyerang kamp sekte dewa jahat yang jauhnya ribuan mil hari ini. Dan ada lebih dari 4.000 prajurit independen berkumpul di kamp ini. Tingkat budidaya terburuk ada di alam Dewa Penerangan. Di antara mereka hanya ada satu prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Namun kekuatan para pejuang alam Dewa Penerangan ini bersatu dengan bantuan taktik Cui Xi yang luar biasa. Namun, jika Wu Shan dan Cui Xi tidak memimpin, Neng Yudi akan mampu menjatuhkannya. Tapi kali ini, Neng Yudi masih meremehkan musuh. Karena satu-satunya prajurit di alam kesengsaraan kekosongan bernama Xuan Chen. Sejak awal, Neng Yudi berencana untuk mengambil nyawa satu-satunya prajurit alam kesengsaraan Void, sehingga tidak terikat untuk sementara waktu. Selama prajurit rel kesengsaraan Void terbunuh, pasukan yang tersisa akan seperti hidangan di piring Neng Yudi. Tapi yang tidak disangka Neng Yudi adalah prajurit bernama Xuan Chen ini adalah umpan sejak awal. Meskipun Cui Xi dan Wu Shan masih tidak mengambil tindakan terhadap Neng Yudi, tetapi mereka mengirim Xuan Chen yang merupakan kepala penasihat militer sekte dewa jahat. Dan Xuan Chen selalu banyak akal, dan kali ini
dia dengan sengaja memimpin ribuan prajurit alam Dewa Penerangan untuk menunggu Neng Yudi. Dan hasilnya sangat mulus. Karena Neng Yudi memang menerkam jebakan yang dipasangkan. Sejak Neng Yudi bersiap untuk membunuh Xuan Chen, dia telah berjalan menuju serangkaian jebakan yang diatur oleh Xuan Chen. Di bawah komando Xuan Chen, lebih dari 4.000 prajurit alam Dewa Penerangan bekerja sama secara tertib. Di mata Neng Yudi, prajurit ini seperti semut, tetapi ketika mereka disatukan menjadi satu, melalui metode bertarung, bahkan jika itu adalah Neng Yudi, seharusnya bisa menghindari keunggulannya. Jadi Neng Yudi tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap ini. Sementara Xuan Chen tidak terburu-buru. Di satu sisi, dia menahan serangannya, dan di sisi lain, dia mengerahkan prajurit alam Dewa Penerangan untuk mencekik Neng Yudi. Jadi, meskipun kekuatan Neng Yudi bisa dibilang lebih unggul, tapi dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Xuan Chen. Dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan berlari ke sana kemari. Namun dia mampu dengan paksa merobek celah dan melarikan diri darinya. Dan ini juga alasan mengapa Neng Yudi terlihat sangat malu. Ribuan prajurit alam Dewa Penerangan bergabung untuk menyerang. Mereka menggunakan segala macam metode, seperti angin, api, guntur, dan racun. Mereka semua menyerangnya secara bersamaan, jadi bagaimana dia tidak malu? Tuan Istana, tolong berhenti bertindak secara pribadi. Penguasa istana, Sekte Dewa Jahat telah memasang jebakan kali ini. Saya khawatir mereka akan melakukan lagi lain kali. Jadi mohon berpikir 2 kali. Beberapa tetua sekarang meluangkan waktu untuk membujuk Neng Yudi. Tetapi bujukan ini telah diulangi berkali-kali sebelumnya dan tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini, Neng Yudi tiba-tiba melihat Lo Sheng dan juga melihat Xiaoyoqin di belakang Lo Sheng. Alisnya tiba-tiba berdiri. Wanita itu masih terbaring di belakang Lo Sheng. Dilihat dari postur tubuhnya, sepertinya dia hanya mencoba menghindari bebatuan yang terciprat dari kubahnya yang hancur. Dan seorang pejuang di alam pil ilahi takut akan hal ini. Wanita ini sangat syok. Neng Yudi berkomentar dalam hatinya, seolah melampiaskan ketidakpuasannya, kemudian mendengus dingin dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Lo Sheng berhenti di depan Neng Yudi, dan kata-kata Fei Han tiba-tiba terngiang di kepalanya. Dia ada di sini untuk membujuk, tetapi bagaimana cara membujuk? Apa yang sedang Anda lakukan? Neng Yudi menatap Lo Sheng, mata ponik merahnya tampak sangat jahat. Neng Yudi telah membunuh terlalu banyak orang selama periode ini, jadi dia secara alami terkontaminasi dengan banyak roh jahat. Tapi selain aura jahat, ada sedikit kepanikan di pupil matanya. Saat dia melihat ke arah Lo Sheng, si Kevan, Yan Xusan, Mo Heisan, dan semua orang di Yundian semua memandang Lo Sheng. Bagaimanapun akan lebih baik jika Lo Sheng dapat menghalangi Neng Yudi. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana Lo Sheng menghalanginya untuk tetap tinggal di aliansi. Yudi, apakah Anda melakukan ini dengan sengaja? Lo Sheng menatap Neng Yudi dan berkata dengan nada lembut. Tepat mendengar Lo Sheng mengatakan kalimat seperti itu, banyak prajurit Real Void kesengsaraan di ruang konferensi hampir jatuh ke tanah. Karena Lo Sheng benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia juga tidak menganggap Neng Yudi sebagai penguasa istana. Mendengar nada suara Lo Sheng, Neng Yudi merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Tapi dia tiba-tiba melirik Xiaoyoqin di belakang Lo Sheng dan melihat ekspresi samar di wajah Xiaoyoqin yang segera dipenuhi amarah. Dan kemudian suaranya meninggi. Anda memanggil saya apa? Bisakah Anda memanggil Zodie? Anda adalah anggota Yundian saya, dan saya adalah penguasa Yundian. Jadi, Anda hanya seorang murid. Lo Sheng, tolong jelaskan posisi Anda. Ketika si Kevan melihat situasi ini, dia tahu ini akan menjadi lebih buruk. Dia bukan anggota istana Yundian dan tidak tahu banyak tentang hubungan antara Neng Yudi dan Lo Sheng. Meskipun para tetua istana Yundian mengetahuinya, mereka tidak bisa mengatakan hal semacam ini di luar. Dan Damai Zeren tidak memberitahu si Kevan bahwa tuan istananya begitu disengaja melakukan ini karena dia cemburu. Jadi si Kevan bergegas dan bersiap untuk menghentikan pertarungan.
Tapi sebelum si Kevin melangkah maju, Loseng menjadi marah dan kepribadian Loseng selalu seperti ini. Mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan penatua Fehan untuk membujuk wanita. Awalnya dia ingin membujuk Neng Yudi dengan lembut, tetapi wajahnya ditampar oleh Neng Yudi, sehingga wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Melihat perubahan di wajah Loseng, Neng Yudi mengangkat kepalanya dan mencibir. Apa? Apakah saya benar? Iya. Loseng tersenyum bodoh dengan ekspresi tegas. Anda benar, Anda adalah penguasa Yundian, sosok yang berpangkat tinggi, tapi sekarang Anda salah. Mulai sekarang saya tidak akan menjadi anggota Yundian lagi. Sekarang bukan hanya si Kevin yang merasa tidak enak. Semua orang diam-diam berpikir bahwa ada yang tidak beres setelah melihat adegan itu. Sebelumnya Ausiang tidak bisa berkata apa-apa di aula pertemuan, jadi dia meringkuk di sudut dan tidak berbicara. Melihat Loseng berani berbicara dengan penguasa istana Yundian seperti ini, sehingga dia tercengang, karena Loseng ini terlalu galak. Bukan lagi anggota Yundian? Neng Yudi mencibir. Apakah menurut Anda bisa masuk ke Yundian kapanpun Anda mau, dan keluar kapanpun Anda mau? Siapapun yang meninggalkan Yundian secara pribadi akan diburu oleh seluruh Yundian. Tiga pria gemuk si Kevin dan Yusan dan Mohesan akhirnya masuk dan memisahkan mereka berdua. Dan si Kevin juga membuat isyarat untuk diam kepada mereka berdua, sehingga tidak melanjutkan pertengkaran keduanya. Tapi tanpa diduga, itu tidak berpengaruh sama sekali. Saya ingin melihat bagaimana Yundian akan mengejar saya. Loseng tidak menyerah sama sekali. Begitu Loseng mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba melihat mata Neng Yudi berkaca-kaca. Wajahnya penuh kesedihan sehingga dia ingin menangis, dan dia tidak berdebat dengan Loseng lagi, tetapi menggetarkan gigi dan tiba-tiba melepaskan energi sejatinya. Kemudian sosok itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju luar kota Tiangi. Tuan Istana! Tuan Istana! Beberapa tetua tampak kaget ketika melihat ini. Meskipun luka Neng Yudi tidak tampak serius, hanya beberapa luka luar, dia masih harus memulihkan diri di kota Tiangi selama 2 hari. Mengapa dia melarikan diri seperti ini? Segera Tuan Dameng juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Neng Yudi. Tapi Loseng yang sedang marah mendengus dingin dan pergi. Adapun Xiao Yokin, dia mengikuti di belakangnya. Melihat itu, si Kevin, Yan Yuesan, dan yang lainnya saling memandang. Katakan pada saya, apa yang terjadi dengan pertengkaran mereka berdua? Apa konflik antara Loseng dan Neng Yudi? Si Kevin menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tuan dari istana Yundian yang megah akan benar-benar menangis di depan banyak orang. Saya tidak merasakannya, tapi menurut saya mereka berdua sedang bertengkar seperti anak-anak, kata Yan Yusan. Mohesan di sebelahnya juga tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Iya, Anda benar. Ketika mengatakannya, mereka berdua tidak bertengkar saat masih kanak-kanak. Tapi sepertinya pertengkaran ini seperti sepasang kekasih. Ketika si Kevin mengatakan ini, wajah ketiga pemimpin aliansi tiba-tiba menunjukkan ekspresi penegasan. Jadi si Kevin akhirnya berkata, tebakan ini tampaknya paling sesuai dengan kebenaran masalah ini. Bagaimanapun, ini bukan sesuatu yang sangat sulit ditebak, tetapi semua orang di markas besar tidak mengetahuinya sebelumnya. Ketika Neng Yudi melakukan ekspedisi, dia tidak membawa Loseng bersamanya. Dan ada pertengkaran kedua orang setelah pertemuan itu, seperti kekanak-kanakan dan membosankan. Terlepas dari kemungkinan ini, sebenarnya tidak ada kemungkinan lain. Hanya saja ketika pemimpin aliansi itu menggelengkan kepala tak berdaya. Sekarang musuh menghadapi mereka, apa yang sebenarnya dilakukan kedua orang ini? Terlalu disengaja. Pada saat ini, Loseng berjalan di depan dengan marah, sementara Xiao Yokin mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kediaman yang diatur oleh aliansi bisnis untuk Loseng, dan itu adalah halaman yang didekorasi dengan indah.
Setelah memasuki halaman ini, Loseng duduk dengan marah, sementara Sioyokin dengan cepat membantu Loseng membuat teh, mengisi cangkir teh dan meletakkannya di depan Loseng. Melihat ekspresi Loseng yang bermasalah, Sioyokin tiba-tiba bersandar di barisan belakang Loseng dan berteriak, "Loseng!" "Yah." Loseng menatap langit-langit dengan tatapan kosong dan kemudian menjawab, "Anda tidak cukup murah hati," kata Sioyokin segera. Mendengar itu, Loseng tersenyum tak berdaya dan mengangguk dalam diam. Sioyokin benar, dia memang tidak cukup murah hati atau tidak cukup murah hati kepada Neng Yudi. Faktanya, Loseng baru berusia 20 tahun saat ini. Ia baru saja melewati tahap remaja dan memasuki masa dewasa muda. Dilihat dari hati seni bela diri, Loseng memang seorang pejuang yang berkualitas dan bahkan dapat dikatakan sebagai seorang pejuang yang sangat kuat. Tapi jika dilihat dari sudut pandang lain, dia adalah seorang pemuda. Kalau soal perasaan, mentalitasnya kurang baik dan dia belum dewasa sama sekali. Seperti yang baru saja dikatakan Sioyokin, dia memang tidak cukup murah hati di depan Neng Yudi. Pada saat ini, Sun tiba-tiba muncul di samping Loseng, menatap Sioyokin dengan sedikit ejekan di matanya. "Bukankah ini hasil yang Anda inginkan?" Meskipun Sioyokin sedikit takut pada Sun, tapi yang dia takuti bukanlah kekuatan Sun, melainkan perkataannya yang seringkali membuat Sioyokin bingung. Tapi sekarang, Sioyokin mengangguk dan berkata dengan marah, "Ini memang hasil yang saya inginkan, tapi Loseng tidak senang." "Bagaimana Anda tahu Loseng tidak bahagia?" Sun bertanya lagi. Sioyokin menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, "Dia pasti tidak akan bahagia." Memang benar, seperti yang dikatakan Sioyokin, Loseng sangat tertekan dalam 2 hari berikutnya. Menurut masa lalu, Loseng akan meningkatkan latihannya kapanpun dia punya waktu luang. Tetapi 2 hari ini, dia menghabiskan seluruh waktunya dalam keadaan linglung dan menghela nafas dari waktu ke waktu. Duduk di kamar, menatap kosong ke jendela, wajah Neng Yudi muncul di benak Loseng dari waktu ke waktu. Apakah wanita ini suka menangis? Itu bukan hanya sebuah kalimat. Setelah memikirkannya, Loseng merasa semakin kesal. Jadi, dia meminum 20 botol anggur dalam satu tarikan nafas. Namun dengan perawakannya, belum lagi 20 toples, bahkan 200 toples, 2000 toples, mustahil bisa mabuk. Namun seluruh halaman penuh dengan bau alkohol. Sioyokin mengerutkan kening ketika dia mencium aroma anggur yang kuat. Dia awalnya ingin pergi ke kamar Loseng, tetapi pada akhirnya dia ragu-ragu. Lagi pula dia sangat kesal karena itu bukan salahnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak begitu penting bagi Loseng dan tidak bisa melepaskan ikatan di hatinya. 2 hari kemudian, Loseng meninggalkan Sioyokin di kota Tianyi. Setelah mendaftar ke Aliansi Bisnis Dunia, dia segera membentuk tim, menerima tugas yang diberikan oleh aliansi, meninggalkan kota Tianyi dan langsung menuju ke timur. Lagi pula, sekte berkembang dari timur ke barat selangkah demi selangkah. Menurut perang sekte yang lalu, prajurit tingkat rendah dari kedua belah pihak terus bertarung dan mendapatkan keuntungan lokal. Kemudian prajurit tingkat menengah terlibat dan akhirnya prajurit tingkat atas terlibat. Tapi sekarang, berbagai strategi pun bermunculan tanpa henti dalam perang sekte tersebut. Kali ini perang sekte berbeda. Sekte Dewa Jahat menggunakan metode pertempuran aneh itu, dan kekuatan tempur kelas atas mereka jarang digunakan. Bahkan tidak digunakan sama sekali, karena hanya dengan mengirimkan prajurit tingkat rendah saja, mereka sudah mampu menekan aliansi antara Aliansi Bisnis Dunia dan Yundian. Oleh karena itu, kota Tianyi hanya dapat menggunakan kekuatan tempur kelas atas untuk melawan prajurit tingkat rendah dari sekte Dewa Jahat. Apakah itu prajurit dari alam perilahi atau prajurit dari alam kesengsaraan kekosongan? Mereka dibagi menjadi tim-tim kecil dan mereka dikirim secara berkelompok satu persatu untuk menyerang pasukan sekte Dewa Jahat dan terus-menerus menghancurkan perluasan wilayah sekte Dewa Jahat. Ini juga merupakan sesuatu yang dipikirkan setelah tidak punya pilihan. Pada awalnya metode ini memang sangat efektif,
dan penindasan kekuatan tempur kelas atas sangat efektif. Namun sekte Dewa Jahat masih dalam tahap mengumpulkan momentum dan tidak dapat mengirimkan lebih banyak kekuatan tempur kelas atas untuk melakukan serangan balik. Tapi baru-baru ini, 2 atau 3 orang dari Jundian dan aliansi pedang Tanxia mulai mati satu demi satu. Dan mereka yang meninggal pada dasarnya adalah pejuang di tahap tengah atau bahkan akhir dari alam kesengsaraan Void. Ketika Lo Sheng pergi untuk menerima tugas tersebut, dia kebetulan bertemu dengan Hua Tianming dan yang lainnya yang kembali. Setengah bulan yang lalu, Hua Tianming, Pe Tianyu, dan Bai Li Hongfeng menerima misi, tetapi sekarang mereka telah menyelesaikan misi tersebut dan menerimanya lagi. Jadi, atas permintaan Lo Sheng, keempat orang ini secara alami membentuk tim baru. Mengetahui Lo Sheng telah bergabung dengan tim mereka, Bai Li Hongfeng hampir melompat kegirangan. Karena penampilan heroik Lo Sheng hingga saat ini masih terpatri jelas di benak Bai Li Hongfeng. Mereka bertiga telah mencapai konsensus bahwa kekuatan Lo Sheng saat ini mungkin setara dengan orang kuat di alam hidup dan mati. Dengan monster seperti itu di tim mereka, masalah apapun dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi tingkat kelangsungan hidup tim mungkin akan meningkat pesat. Jadi bagaimana mereka tidak bahagia? Sekarang Lo Sheng telah bergabung. Sebelumnya tim kita terdiri dari 3 orang, jadi kita harus mengganti namanya. Saya pikir itu harus disebut tim Apel Merah. Bai Li Hongfeng berkata sambil tersenyum bangga. Hua Tianming melototi Bai Li Hongfeng dan berkata dengan dingin, "Saya tidak setuju, ini sangat tidak menyenangkan." Kedengarannya jelek, bagaimana mungkin? Karena kita tidak menyebut tim pasukan Hongfeng, sebut saja mereka pasukan Bai Li. Bai Li Hongfeng berkata sambil tersenyum lagi. "Masih jelek." Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Mereka berempat terus terbang ke ketinggian rendah. Tetapi Lo Sheng tiba-tiba menyela dan berkata, "Kalau begitu, jangan sebut itu tim Jialan." "Jialan? Nama yang bagus." Pe Tianyu tiba-tiba mengangguk dan memuji. Kedua kata ini awalnya diambil dari Buddhisme Tantra yang berarti roh penjaga. Namun Bai Li Hongfeng masih sedikit tidak senang. "Nama ini tidak bisa dijelaskan. Saya sepenuhnya tidak mengerti. Ini jelas tidak mendominasi seperti sebelumnya." Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar suara retakan. Karena Hua Tianming telah menghunus pedangnya, jadi Bai Li Hongfeng diam dengan sikap pragmatis. 3 hari kemudian, tim Jialan muncul 1400 mil sebelah timur kota Tiangi. Sekte Dewa Jahat awalnya mulai berkembang dari timur, tetapi terutama ke arah timur laut. Namun sejak kekalahan kota Sutian, seluruh wilayah timur wilayah tengah kini telah dimasukkan oleh mereka. Sekarang mereka berempat berdiri di lereng bukit, memandangi sebuah kota tidak jauh dari sana. Hua Tianming mengeluarkan peta di tangannya, membandingkannya dan berkata, "Kota ini disebut kota Tianyun. Ini hanyalah kota kecil dengan populasi kurang dari 400.000 orang. Jelas populasi wilayah tengah terlalu besar. Populasi kota-kota super besar seperti kota Taenki sekitar 100 juta orang. Dan bahkan di kota-kota besar seperti kota Sutian dan kota Yunhai, jumlah manusia dan pejuang di dalamnya adalah puluhan jutaan. Jadi kota yang jumlah penduduknya hanya beberapa ratus ribu memang merupakan kota kecil. Meskipun populasinya hanya sedikit, ini adalah kolasi militer yang penting. Sekte Dewa Jahat sedang membangun susunan teleportasi di sini karena letaknya di lokasi yang strategis," kata Pe Tianyu segera. "Misi mereka kali ini bukanlah untuk mengalahkan pasukan Sekte Dewa Jahat, tetapi untuk menghancurkan susunan teleportasi di kota Tianyun. Lagi pula, membangun susunan teleportasi tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Tetapi karena Sekte Dewa Jahat berencana untuk membangun susunan teleportasi, di antaranya pasti ada banyak pejuang kuat yang menunggunya. Hanya dengan kita berempat, bisakah kita menyelesaikan misi ini?" Wajah Bai Li Hongfeng kembali menunjukkan ekspresi pengecut.
Petianyo dan Hua Tianming sepertinya sudah terbiasa dengan penampilan Bai Li Hongfeng, jadi mereka mengabaikannya begitu saja. Anak laki-laki ini pada dasarnya penakut, tetapi dia masih harus menerima tugas terus-menerus. Mereka tidak tahu apakah anak laki-laki ini hanya berpura-pura menjadi penakut. Ayo pergi. Hua Tianming memberi perintah, dan Lo Sheng dan yang lainnya bergegas keluar. Meskipun kota Tianyun ini berada di wilayah kendali sekte Dewa Jahat, sebagian besar penduduknya adalah manusia fana, dan prajurit jarang terlihat. Pembangunan susunan teleportasi mungkin dilakukan secara rahasia, jadi sekte Dewa Jahat tidak dapat mengaturnya banyak prajurit memasuki kota Tianyun. Lagi pula, hal itu akan menimbulkan kecurigaan di kota Tiangi. Tapi yang tidak diketahui oleh sekte Dewa Jahat adalah bahwa berita mereka telah menyebar. Jadi Lo Sheng memimpin semua orang untuk menyelesaikan misi untuk menghancurkan susunan teleportasi. Tepat setelah memasuki kota kecil ini, seseorang menjual beberapa makanan khas kepada Lo Sheng dan yang lainnya. Lo Sheng dan yang lainnya tidak bepergian ke sini, jadi mereka mengabaikan manusia fana ini dan langsung menjelajahi interior kota Tianyun. Kemudian Lo Sheng tiba-tiba menyebarkan persepsinya. Lagi pula kota Tianyun ini tidak besar, jadi Lo Sheng menggunakan persepsinya untuk menjelajah. Jika dia bisa menjelajahi fluktuasi spesial, dia secara alami akan bisa mendeteksi lokasi susunan teleportasi. Tapi masalahnya adalah mereka berempat telah menjelajahi kota Tianyun sepenuhnya, tetapi tidak ada fluktuasi spesial sama sekali, yang membuat Lo Sheng sangat bingung. Ada yang tidak beres, kata Lo Sheng tiba-tiba dengan waspada. Saya juga merasa ada yang tidak beres, Bai Li Hongfeng berkata cepat. Dia sangat gugup sejak memasuki kota Tianyun, karena dikatakan bahwa orang yang penakut memiliki bakat untuk melarikan diri. Bai Li Hongfeng sangat penakut, dan bakatnya untuk melarikan diri juga luar biasa. Setiap kali Bai Li Hongfeng merasa ada yang tidak beres, krisis besar akan selalu terjadi. Hua Tianming melihat ke depan dan ke belakang. Ketika mereka pertama kali memasuki kota Tianyun, mereka masih bisa melihat banyak manusia fana di jalanan. Namun manusia fana ini masih acuh tak acuh terhadap perang sekte. Apakah itu sekte Dewa Jahat, Istana Yundian, atau aliansi bisnis dunia? Siapapun yang mengendalikan kota kecil ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua orang telah menghilang, kata Hua Tianming dengan ekspresi hati-hati di wajahnya. Petianyo juga melihat sekeliling dan waspada. Dia tiba-tiba menunjuk ke tembok kota tidak jauh dari sana dan melihat penghalang biru muda tiba-tiba mulai muncul di tembok rendah kota Tianyun. Dan itu adalah penghalang yang akan menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, semua manusia fana yang menghilang membuka pintu mereka satu persatu dan berjalan keluar. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Bai Li Hongfeng memandangi manusia-manusia itu dan bertanya dengan aneh. Melihat semakin banyak orang di jalanan kota kecil ini, orang-orang tersebut menutup mata, namun mereka berjalan mondar-mandir. Meski masih hidup, mereka terlihat seperti zombie tanpa tenaga apapun. Masalah akan datang. Wajah Lo Sheng tenggelam dan dia berkata kepada Hua Tianming, Anda tetap di sini. Meskipun tim mereka belum menunjuk siapapun sebagai kapten, jelas saat ini hanya Lo Sheng yang menjadi inti keberadaannya. Setelah mendengar perintah Lo Sheng, Hua Tianming menghunus pedangnya, menyilangkan lutut. Setelah memegang pedang, dia menutup matanya rapat-rapat dan mulai mengumpulkan momentum. Jelas Hua Tianming tahu betul bahwa dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, jika dia bisa berhati-hati, dia pasti menemukan musuh yang sangat kuat. Tentu saja, Hua Tianming tidak akan berani mengabaikannya sama sekali. Tapi tidak hanya Hua Tianming, Petianyo dan Bai Li Hongfeng juga memiliki ekspresi hati-hati di wajah mereka, memperhatikan setiap manusia fana di sekitar mereka dengan waspada. Meskipun manusia ini bukanlah ancaman bagi mereka, sekarang Lo Sheng tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju penghalang biru. Namun sebelum Lo Sheng bisa mendekat, dia mendengar tawa samar.
Saya tidak menyangka bahwa saya akan beruntung hari ini. Seorang prajurit di tengah alam kesengsaraan kekosongan ditemukan di dalam sangkar yang diatur di kota Tianyun. Pada saat ini, sebuah suara bernada tinggi tiba-tiba terdengar. Suaranya bahkan memiliki sedikit nada kekanak-kanakan, seperti anak berusia 3 atau 14 tahun. Nyaring dan tajam. "Siapa Anda?" Dosen bertanya sambil menatap penghalang biru. Setelah beberapa saat, sosok samar muncul dari penghalang biru. Sosok itu secara bertahap menjadi sangat jelas, memperhatikan penampilan orang sungguh. Tetapi Loseng merasa bahwa ini bukanlah orang sungguhan, tetapi kekuatan proyeksi dari jiwa. Karena mampu memproyeksikan jiwa, teknik rahasia semacam ini bahkan Loseng belum pernah melihatnya di benua naga laut. Tentu saja di tanah suci Tianyun, Sun pernah melakukan percakapan dengan Raja Alam atas klan Yoye yang bisa dianggap sebagai semacam proyeksi jiwa. Tapi itu di luar jangkauan benua naga laut. "Siapa Anda?" "Jawab saya." Loseng bertanya dengan cemberut. Saat sosok itu semakin jelas, Loseng melihat seorang anak laki-laki kecil. Anak laki-laki itu terlihat kurus dan lembut, dan terlihat sangat imut, tetapi mata anak kecil ini penuh dengan kekejaman. "Anda tidak perlu tahu siapa saya. Jika Anda memasuki cawan roh saya, Anda akan mati. Sama seperti orang-orang itu, mati saja dengan patuh." Anak laki-laki itu berkata dengan wajah kekanak-kanakan, tapi dia sangat kejam. "Cawan roh?" Loseng tersenyum bertanya dengan tenang. Anak laki-laki itu tersenyum dingin. "Tidak apa-apa. Untuk memberitahu Anda, saya hanya perlu mengumpulkan kekuatan jiwa dari ratusan ribu manusia di kota kecil ini untuk meningkatkan kekebalan jiwa saya. Dan saya memiliki jiwa di alam jiwa pertempuran." Mendengar perkataan anak laki-laki itu, Loseng terdiam beberapa saat. Tampaknya sebagian besar tetua alam kesengsaraan kekosongan yang jatuh baru-baru ini, mereka mati di tangan anak laki-laki ini. Kenapa kekuatan jiwanya di alam jiwa pertempuran, belum lagi para tetua dari alam kesengsaraan kekosongan. Bahkan orang kuat di alam hidup dan mati juga sangat sulit. "Anda bukan berasal dari wilayah tengah, kan?" Loseng tiba-tiba bertanya. "Bisa jadi ya, bisa juga tidak. Sebaiknya Anda mati sekarang, dan saya akan memberitahu Anda." Anak laki-laki itu terdiam dingin dan tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Loseng. Jelas ingin memanfaatkan kekuatan alam jiwa pertarungan juga memiliki keuntungannya, karena bisa melenyapkan jiwa Loseng secara langsung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.